Kalau kalian mengira rumah sakit hanya tempat orang sembuh, kalian salah besar. Ada satu bangsal yang bahkan perawatnya pun takut memasukinya setelah maghrib. Dan malam itu, aku dan istriku masuk ke bangsal terlarang itu. Bukan karena berani, tapi karena kami tidak tahu kalau tempat itu menyimpan jasad yang masih menunggu tubuh baru. Dan sejak malam itu, kami tak pernah benar-benar sendiri lagi. Namaku Reno, 30 tahun. Bersama istriku, Ayla, kami pindah ke kota kecil di Jawa Tengah. Karena aku diterima kerja sebagai staf administrasi di sebuah rumah sakit swasta. Tapi karena bangunan baru rumah sakit belum selesai direnovasi, seluruh staf sementara ditempatkan di area lama. Bangunan bekas rumah sakit umum yang sudah tak dipakai sejak 1 dekade lalu. Bangunan tua itu besar dan menyeramkan, dengan cat yang terkelupas, kaca jendela banyak yang pecah, dan lorong-lorong gelap yang masih menyimpan bau disinfektan dan karbol tua. Karena kami belum punya cukup uang untuk kontrak rumah, seorang rekan kerja menyarankan kami tinggal sementara di gedung asrama perawat yang terletak tepat di belakang rumah sakit kosong itu. Awalnya kami menolak, tapi setelah dijelaskan bahwa tempat itu murah dan hanya dihuni 2 keluarga lain, kami setuju. Lagi pula, Ayla selalu bilang dia ingin pengalaman tinggal di tempat unik. Kami masuk ke unit 2A. Kamar besar, 2 jendela, kamar mandi dalam. Tapi pemandangan dari jendela itu membuat Ayla diam sesaat. Ia memandang ke bangunan utama rumah sakit tua yang menjulang di seberang. Di lantai 3 ada 1 jendela dengan tirai yang bergerak-gerak meski tidak ada angin. Kamu lihat nggak barusan? Bisik Ayla. Apa? Tadi kayak ada orang berdiri di situ. Aku menoleh. Jendela itu kini kosong. Hanya tirai putih, kotor yang bergoyang lembut. Malam pertama kami belum bisa tidur. Suasana kamar sangat sunyi, tapi lorong luar terdengar seperti ada orang berjalan, berat dan lambat. Kami kira itu penghuni lain. Tapi saat pagi kami bertanya ke ibu pengurus, ternyata kami satu-satunya penghuni yang aktif tinggal malam itu. Malam kedua, kejadian makin ganjil. Lampu kamar berkedip-kedip setiap pukul 2:45. Waktu itu Ayla mengigau keras, tubuhnya menegang dan matanya terbuka setengah. Aku lihat dia di dinding. Bisiknya dalam tidur. Dia jalan di langit-langit. Aku membangunkannya. Ayla langsung menangis. Katanya dalam mimpinya ia melihat sosok wanita dengan seragam perawat berdarah, berdiri di atas plafon sambil membungkuk menatap wajahnya. Aku lihat wajahnya, Ren. Dia nggak punya mata, hanya rongga hitam bolong, dan ada jarum suntik nancep di bibirnya. Kami coba menenangkan diri, tapi malam itu, sekitar pukul 3, terdengar suara ketukan dari balik dinding kamar mandi. 3 kali, pelan, tapi teratur. Tok, tok, tok. Kami diam. Detik berikutnya, dari ventilasi kamar mandi terdengar suara nafas berat. Ayla mulai menangis lagi. Kami peluk-pelukan sampai pagi. Hari ketiga, aku memberanikan diri bertanya pada Pak Surya, satpam yang dulu pernah tugas di rumah sakit itu. Jangan lihat lantai 3 kalau malam, katanya datar. Itu bekas bangsal karantina jiwa. Dulu ada pasien terakhir yang nggak pernah keluar, namanya Ratna. Dia menghilang tanpa jejak. Aku langsung teringat cerita Ayla soal wanita tanpa mata itu. Malam ketiga kami benar-benar ingin pindah, tapi saat kami mulai mengemas barang, semua lampu padam. Bukan hanya di kamar kami, tapi seluruh gedung. Dan dari arah rumah sakit tua, lampu di lantai 3 justru menyala terang. Di balik tirai jendela itu, kami melihat dengan sangat jelas. Seorang wanita berbaju pasien berdiri menatap kami. Tangannya memegang infus yang menjuntai, darah menetes dari dagunya. Ayla menjerit, tapi aku terpaku. Karena saat wanita itu bergerak,
Tirai ikut tersibak, dan di belakangnya ada bayangan lain, lebih besar, berambut panjang, menggantung di langit-langit seperti laba-laba. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka sendiri lembab, gelap, dan dari dalam terdengar suara ratapan lirih seperti orang menahan tangis. Buka mulutku. Jahitannya, buka. Kami keluar kamar secepat mungkin, tapi lorong gedung kosong sepenuhnya. Tak ada satu pun penghuni lain, tak ada suara, tak ada lampu. Hanya langkah berat dari tangga belakang menuju lantai 2. Sesuatu sedang naik, dan saat aku memaksa mengintip dari celah jendela kecil di pintu, bayangan wanita itu sudah berdiri di ujung lorong. Mulutnya terbuka, jahitan kawat bedah menyilang. Tangannya terjulur, memegang sepucuk foto. Foto kami berdua sedang tidur di kasur malam tadi. Malam itu kami tidak tidur. Setelah melihat sosok wanita bermulut terjahit memegang foto kami berdua sedang tidur, kami lari dari lorong menuju lantai dasar. Tapi yang kami temukan hanyalah pintu besi utama yang terkunci rapat dari luar. Tidak ada satpam. Tidak ada penghuni lain. Ponselku mendadak mati total, begitu juga milik Ayla. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik, seperti kami benar-benar terputus dari dunia luar. Kita harus keluar, Ren. Suara Ayla gemetar. Tempat ini bukan tempat biasa. Aku mencoba menenangkan Ayla, tapi saat aku menyentuh tangannya, aku merasa ada sesuatu yang dingin dan basah menetes ke jari-jariku. Aku menoleh. Darah menetes dari ujung rambut Ayla, bukan miliknya. Kami menengadah bersamaan. Dari langit-langit lorong, tepat di atas kami, muncul bekas telapak tangan berdarah yang bergerak perlahan ke kiri. Seperti sesuatu sedang merangkak. Di balik eternitika kami mundur. Langit-langit itu tiba-tiba mengembung seperti ada yang menekan dari dalam. Dari celah eternit, tetesan darah menetes pelan, menodai lantai seperti jam pasir yang berdetak menuju ajal. Kami berlari ke kamar, terkunci. Tapi saat ku buka paksa, kamar kami berubah. Koper terbuka sendiri. Foto-foto kami yang sebelumnya tersimpan, rapi kini tergantung di dinding. Tertancap dengan jarum suntik, beberapa di antaranya robek di bagian wajah. Dan yang paling mengerikan, di tengah kasur duduk boneka perawat kecil, mengenakan topi rumah sakit dari kain kasa. Wajahnya digambar dengan spidol merah, senyum lebar, dan kedua matanya dijahit. Dengan benang hitam medis, Ayla menjerit, dan tiba-tiba dinding kamar berdetak. Seperti detak jantung. Suara itu keras ritmis seperti ada sesuatu yang hidup di balik tembok. Dug, dug, dug. Kami menyandarkan telinga, mencoba memastikan, dan kami mendengarnya. Suara wanita berbisik, "Tolong, bukakan pintu. Tolong. Aku masih di sini. Aku belum mati." Aku mundur, tapi Ayla justru terpaku. Tangan kirinya terangkat sendiri, seperti ditarik sesuatu. "Ayla," seruku. Tapi wajahnya kosong. Dia melangkah ke arah dinding, menempelkan telapak tangannya ke tembok, dan berkata lirih, "Ratna." Aku menariknya, dan saat itu juga dinding retak dengan keras serpihan cat rontok. Dari celah retakan itu tampak mata. Ya, mata manusia. Menatap dari balik dinding bata. Matanya memutih, pupilnya bergerak liar. Tangan muncul dari celah lain, bercakar dan berdarah seperti berusaha keluar. Aku langsung membawa Ayla keluar dari kamar itu, tapi suara dari dalam terus terdengar. "Tinggal di sini, jangan pergi. Kami butuh tubuh." Kami turun ke lantai dasar dan sembunyi di gudang kecil dekat tangga. Bau formalin menguar. Di dalamnya ada tumpukan ranjang besi, kursi roda berkarat, dan sesuatu yang seperti keranda kecil. Ayla membeku.
Ia menunjuk ke pojok ruangan. Di sana, di antara rak obat usang, berdiri kerangka pasien yang masih mengenakan gaun rumah sakit, lengkap, dengan infus yang terikat di lengan kirinya. Tubuhnya tak utuh, perutnya sobek, dan di dalam rongga dadanya, ada kepingan foto yang kulihat dengan senter. Itu kami. Lagi. Tapi, di foto itu aku dan Ayla sedang tidur di ranjang yang bukan milik kami. Itu ranjang rumah sakit. Aku panik. Ayla mulai kejang. Tubuhnya terangkat sedikit dari lantai. Mulutnya terbuka. Dan dari tenggorokannya keluar suara yang bukan miliknya. Dalam, serak, dan penuh amarah. Aku tidak akan keluar, kecuali kalian menggantikan tempatku. Aku menampar pipinya. Ia pingsan. Ku coba keluar dari gudang itu dan mencari jalan keluar lewat lorong belakang. Tapi lorong itu berubah bentuk. Dinding dipenuhi coretan tulisan tangan, seperti ditulis dengan darah. Bangsal 307 masih terisi. Jangan bangunkan yang tidur. Ia hanya butuh tubuh yang baru. Lorong itu mengarah ke lift tua yang entah kenapa terbuka. Di dalam lift ada lampu menyala, dan tombol lantai 3 berkedip-kedip sendiri. Suara alarm rumah sakit mendadak hidup. Sirin pendek, bunyi khas kode merah. Dan dari speaker tua yang menempel di atas lift, terdengar suara wanita, pasien Ratna, melarikan diri. Ruang 307 dalam status lockdown. Semua staf harap menghindari kontak. Suara itu bukan rekaman biasa, karena sesudahnya terdengar jeritan nyata, dan bisikan terakhir. Malam ini, kamu yang gantikan aku ya, Ayla. Aku menyeret tubuh Ayla yang masih tak sadarkan diri menuju lorong belakang. Di sekeliling kami, suara-suara aneh mulai bermunculan. Bukan hanya bisikan, tapi juga suara derit ranjang besi yang bergeser sendiri. Seakan ada yang sedang disiapkan untuk pasien berikutnya. Ayla mendadak menggeliat. Matanya terbuka tapi tak seperti biasanya. Putih semua, tanpa bola mata. Tubuhnya menggigil, dan dari mulutnya keluar suara berbisik. Suara perempuan dengan nada penuh luka. Reno, jangan biarkan aku kembali ke sana. Jangan biarkan mereka menjahit aku lagi. Aku panik. Aku tahu itu bukan suara Ayla, tapi ia memegang erat tanganku, seperti meminta bantuan. Langkah kakiku goyah saat melihat sebuah lorong yang tak pernah kulihat sebelumnya, terbuka di sisi kiri. Dindingnya penuh lumut, rembesan air menetes dari langit-langit. Lorong itu mengarah ke ruang bawah tanah rumah sakit tua, yang kabarnya sudah ditutup puluhan tahun lalu karena kasus kebakaran kecil. Kami turun perlahan. Bau amis langsung menusuk. Lantai bawah tanah dipenuhi kasur-kasur terbakar, sisa-sisa baju pasien, dan boneka perawat kecil yang sama seperti yang kami lihat sebelumnya, tapi dalam jumlah puluhan. Mereka semua duduk melingkar, menghadap ke arah tengah ruangan. Dan di tengah ruangan itu, ada satu ranjang logam. Di atasnya, tubuh seseorang sedang dijahit. Tubuh itu setengah terbuka, dada terkuak, dan sosok berambut panjang mengenakan seragam perawat sedang membungkuk, menyulam luka-luka. Dengan kawat bedah, ia membelakangiku. Tapi yang membuat napasku tercekat adalah suara tangis dari tubuh di atas ranjang. Tangisan Ayla. Aku menoleh ke samping. Ayla yang barusan bersamaku tidak ada. Dia di sana, di atas ranjang. Mulutnya disobek paksa dan dijahit ulang. Matanya dipaksa terbuka dengan pengait bedah. Tangannya terikat di sisi ranjang. Aku ingin berteriak, tapi tak bisa. Tubuhku gemetar hebat. Sosok perawat itu berbalik. Wajahnya datar, pucat, tapi matanya menatap penuh dendam. Mulutnya tidak ada, hanya kulit yang disulam rapat. Dia menyodorkan jarum ke arahku seolah memintaku meneruskan pekerjaan menjahit.
Ini giliranmu, Reno. Kami sudah menunggu. Tiba-tiba semua boneka di ruangan itu menoleh ke arahku bersamaan. Suara mereka muncul dari berbagai sudut, dalam, lirih tapi menusuk. Temani kami. Kau sudah melihat kami. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Ruangan mulai menyempit. Dinding bergerak menekan, dan suara napas berat terdengar dari sela-sela celah. Aku menyeret diriku keluar, menabrak dinding, merobek bahu pada paku yang menonjol, tapi aku tak peduli. Aku kembali ke atas, tapi setiap lorong kini berubah bentuk. Semuanya terhubung ke satu tempat, lantai 3 bangsal jiwa. Tangga tua yang sebelumnya ambruk kini utuh kembali. Di atasnya lampu menyala berkedip. Aroma karbol tua dan darah menyambutku saat langkah kakiku menjejak lantai 3. Aku menahan napas. Semua ruangan di lantai itu terbuka, tapi kosong. Hanya ada bekas tempat tidur berkarat dan tulisan di dinding. Reno dan Ayla, kamar kalian 307. Aku menuju ke ruang 307. Saat pintuku pegang, gagangnya dingin seperti es. Tapi terdengar suara detak jantung dari balik pintu. Dug, dug, dug. Saat pintu terbuka, aku terpaku. Di dalam kamar itu, ada aku. Tapi versi diriku yang sedang duduk tenang di ranjang, menggenggam tangan Ayla yang sedang tidur. Versi diriku yang lain menoleh perlahan. Wajahnya penuh luka. Jahitan panjang dari pelipis ke dagu. Matanya merah darah. Dia tersenyum. Aku hanya menunggumu keluar dari tubuh ini. Sekarang, giliranmu di sini. Semua lampu padam, kegelapan mutlak, dan tiba-tiba tubuhku seperti ditarik dari belakang jatuh ke lantai lalu diseret. Aku berteriak, menghantam lantai, meronta, tapi tidak ada yang datang menolong. Yang kudengar hanya suara perawat Ratna. Sekali masuk ke sini, kau takkan pernah jadi manusia lagi. Tubuhku diseret entah kemana. Lantai dingin berdebu tajam seperti serpihan kaca, menusuk kulit dan mencabik-cabik dengkulku. Tapi aku tak merasa sakit. Yang kudengar hanya tawa lirih dan bisikan Ratna, perawat yang seharusnya sudah mati 20 tahun lalu. Yang datang dengan cinta, akan terpaksa pergi dengan luka. Aku berhenti di suatu ruangan. Saat lampu berkedip sebentar, aku sadar, ini ruang bedah. Bau karbol bercampur amis menyengat kuat, seperti daging terbakar dan darah basi. Lampu sorot di langit-langit menyala, menyinari ranjang bedah di tengah ruangan. Di atasnya, Ayla, terikat, dengan selang oksigen menyumpal mulutnya. Matanya terbuka tapi kosong. Ayla. Aku berusaha berdiri, tapi tangan dan kakiku terikat sesuatu. Urat manusia, berdenyut seperti hidup. Lalu muncullah Ratna. Perawat sialan itu kini mengenakan jas operasi. Mulutnya masih terjahit, tapi darah menetes dari sela benang yang mulai robek. Dia menggenggam jarum besar, mendekati Ayla, dan mulai menggores lehernya. Perlahan, aku menjerit, meronta. Tiba-tiba, lampu bergetar keras, dan sirene darurat menyala. Seluruh ruangan berdengung. Dari pintu yang sebelumnya tertutup rapat, muncul Pak Surya satpam rumah sakit, dengan tubuh penuh luka, tapi yang menyertainya membuatku terdiam. Ibu pengurus asrama. Ia berdiri tegap, membawa kendi kuno berisi air hitam, dan di tangan kirinya tergenggam ikat kepala kuning yang biasa dipakai untuk membungkus arwah. Aku sudah bilang, jangan tinggal di sini terlalu lama, katanya lirih. Ibu pengurus mulai membaca doa. Air hitam dipercikan ke tubuh Ratna, dan saat air itu menyentuh kulit perawat itu, dagingnya meleleh seperti lilin terbakar. Ratna meraung. Dari tubuhnya keluar wajah-wajah lain, puluhan, seperti jiwa-jiwa yang dulu dijahit menjadi satu. Mereka menjerit, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua satu suara minta dilepaskan. Ibu pengurus menatapku.
Reno, panggil nama Ayla, tapi jangan panggil terlalu kencang. Kalau arwah Ratna masih di dalam, dia bisa ikut kembali. Aku menelan ludah. Suara tangisku pecah. Ayla, sayang, bangun. Aku di sini. Tubuh Ayla bergetar. Ayla, kamu bukan mereka. Kamu istriku. Tolong kembali. Mata Ayla perlahan berubah. Pupilnya mulai tampak, dan dari mulutnya suara kecil keluar. Reno, bawa aku pulang. Aku menangis. Tali-tali yang mengikatku terlepas dengan sendirinya. Aku bangkit, lari menghampiri ranjang, dan menarik tubuh Ayla turun. Saat itu Ratna, dalam wujud yang semakin rusak, meloncat ke udara, berusaha menerkam kami. Tapi sebelum dia menyentuh kami, Pak Surya mengayunkan besi infus menghantam Ratna ke tembok, lalu ibu pengurus memercikkan sisa air hitam ke wajahnya. Semuanya meledak dalam cahaya putih, dan setelahnya gelap, sunyi. Kami terbangun di halaman rumah sakit. Pagi hari, sinar matahari menembus dedaunan, burung-burung berkicau. Semuanya terasa terlalu normal. Tapi anehnya, bangunan rumah sakit tua itu sudah tak ada. Yang tersisa hanya puing-puing dan pagar seng tinggi. Kami dibawa ke posko terdekat oleh polisi. Kata mereka, rumah sakit tua itu sudah dibongkar seminggu lalu. Tidak ada yang tinggal di sana. Tidak ada listrik. Tidak ada penghuni. Dan yang paling membuat bulu kuduku merinding, ibu pengurus asrama itu sudah meninggal 3 tahun lalu. Menurut warga sekitar, dulu dia sempat menjadi paranormal yang suka membantu keluarga pasien yang kerasukan di lantai 3 rumah sakit. Ia meninggal dalam posisi bersila sambil memegang kendi air hitam. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku dan Ayla pindah ke kota lain. Kami menjalani terapi, tapi sampai hari ini, kami tak pernah bicara lagi tentang malam itu. Hanya ada satu hal yang selalu menghantui. Setiap malam bulan purnama, pukul 2:47, jam dinding di rumah kami berhenti berdetak selama 1 menit. Dan saat kami periksa CCTV, di pojok kamar tidur kami, terlihat seseorang berdiri, mengenakan seragam perawat, tersenyum dengan mulut dijahit. Malam itu kami memang berhasil keluar hidup-hidup, tapi jiwa kami tidak pernah benar-benar kembali. Karena ketika kau pernah menginjak bangsal yang ditinggalkan waktu, kau tidak akan sekadar dihantui, kau akan dicari. Dicari oleh mereka yang tubuhnya dijahit tapi jiwanya belum selesai. Bangsal itu mungkin sudah diratakan, tapi suara langkah dan ranjang berderit kadang masih terdengar dari balik puing-puingnya. Kalau suatu malam, kau lewat rumah sakit tua itu dan mendengar suara orang memanggil namamu, jangan menoleh,